Oke, sampai sini berarti udah aman ya. Kita lanjut mungkin, Kak. Oke, boleh. Sebentar, Kak ya. Yang ini ya tadi ya? Kita langsung ke membuat konten feed. Luma di slide selanjutnya. Oh, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana membuat feed gitu. Cara membuat Canva dengan membuat konten feed. Selanjutnya, boleh di selanjutnya. Oke. Nah, cara tadi ya, gimana sih biar orang-orang tuh tertarik sama sama apa yang kita buat? Ini kita bakalan bahas di materi yang ini. Nah, boleh ke lagi Kak, yang find your unique test. Nah, ini. Yang pertama adalah originalitas dan kualitas. Jadi, ini sangat perlu ya. Biasanya konten-konten yang organik itu lebih disukai teman-teman daripada konten yang memang itu hasil jiplak gitu, copy paste gitu. Jadi, teman-teman mungkin dalam membuat konten diusahakan adalah orisinil dan memang hasil brainstorming sendiri gitu, dari segi kualitasnya juga harus bagus gitu. Terus nanti setelah kita udah punya orisinalitas dan kualitasnya udah ada, baru teman-teman mencari nih karakter dan keunikannya dari konten yang dibuat gitu. Kira-kira apa sih keunikan yang ingin ditonjolkan oleh brand teman-teman? Misalnya di sini teman-teman adakah pelaku UMKM? Mungkin banyak ya membuat konten juga ya untuk UMKM-nya. Mungkin itu bisa dimulai dari mencari tahu, membreakdown UMKM-nya, bisnisnya teman-teman itu tuh mau seperti apa gitu. Tujuannya itu mau kemana? Misalnya eh, pasarnya itu anak-anak Gen Z, tentu atau mungkin kita tentang ini ya, misalnya tadi ten- ke Gen Z ya, misalnya ke Gen Z. Terus temanya itu tentang Ramadan. Otomatis kita harus punya karakter Gen Z itu biasanya tuh visualnya seperti apa sih yang mereka suka itu seperti apa. Terus kita harus punya keunikan sendiri dan itu memang harus kita cari tahu sendiri gitu. Ketiga, inspiring, harus menginspirasi orang. Konten-konten yang banyak di-share, di-save, itu kebanyakan konten-konten yang memang menginspirasi. Entah itu misalnya teman-teman bisa buat konten tentang video tutorial atau mungkin tentang cara, kalau misalnya F&B ya, misalnya konten-konten F&B, teman-teman punya bisnisnya F&B, mungkin teman-teman bisa share bagaimana cara memasaknya atau mungkin produknya ini tuh frozen food gitu. Mungkin teman-teman bisa ngasih tahu, mengedukasi calon audiensnya bagaimana cara membuat si frozen foodnya itu agar tetap awet kayak gitu. Terus harus sustain teman-teman. Jadi setiap bikin konten feednya itu harus berkelanjutan dan nggak boleh misalnya kita udah bikin jadwal nih dalam 5 hari gitu, jadwal posting. Terus di minggu selanjutnya itu kita males gitu. Terus nggak lagi bikin konten. Nah itu biasanya juga ngaruh teman-teman ke algoritma. Terus yang tadi sempat aku mention juga itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Dengan kayak gitu kita bisa melihat dan mengevaluasi kekurangan dari konten video yang kita buat tuh udah sesuai belum ya sama audiensnya. Jangan-jangan ini warnanya terlalu dangdut untuk eh, audiens kita yang misalnya anak-anak Gen Z gitu atau anak-anak remaja lainnya. Atau mungkin desainnya itu terlalu anak muda banget, sedangkan produk kita ini untuk orang dewasa. Mungkin orang kalau misalnya orang-orang dewasa tuh tidak terlalu mementingkan visual, tapi lebih ke penjelasan detail dari si produknya. Jadi itu harus disesuaikan ya. Setiap konten feed yang akan kita buat tuh disesuaikan dengan target audiensnya tadi siapa, kayak gitu. Terus teman-teman juga harus tetap keep on going gitu. Jadi apapun itu, karena
desain yang bagus tuh bukan yang harus sempurna di awal tuh enggak teman-teman, tapi harus memang ada namanya jam terbang gitu. Nggak apa-apa jelek, posting aja. Nanti dengan kayak gitu, kalau misalnya udah lama, udah terbiasa, itu pasti akan berkembang, pasti bakalan kelihatan. Jadi ketika misalnya entah 2 tahun, 3 tahun teman-teman udah bikin desain feed gitu, coba lihat lagi ke desain awal teman-teman yang pertama kali buat, pasti itu bakalan beda gitu. Makanya tetap harus terus keep on going gitu. Oke, selanjutnya boleh next Kak. Nah, ini sama halnya dengan foto, dalam membuat desain juga harus memperhatikan komposisi ya teman-teman. Gitu. Cara menempatkan objeknya tuh harus tahu di mana si objek ini tuh nggak bisa asal diletakin gitu. Misalnya kita bisa pakai rule of third. Jadi si objeknya ini kita bisa taruh di samping kanan atau samping kiri. Kalau di HP ya, kalau di HP tuh kan biasanya suka ada ya kalau misalnya mau foto itu tuh ada semacam garis-garis. Nah, itu juga bisa diterapkan dalam desain. Dengan komposisi kayak gini dalam pengambilan foto produknya itu juga akan membantu membuat konten feed teman-teman lebih bagus gitu. Ada juga yang namanya golden ratio. Ini yang sering yang biasa kita buat sih ada yang namanya rule of third sama golden ratio ini. Jadi nanti itu disesuaikan sama eh, sama nanti konten video yang akan teman-teman buat gitu. Dari segi balance, misalnya penempatannya harus seimbang gitu. Si objeknya misalnya kita taruh di tengah, terus objek-objek yang lainnya bisa kita taruh di samping-sampingnya kayak gitu. Next, Kak. Nah, kayak gini ya teman-teman. Dari rule of third sama golden ratio. Karena pengambilan foto juga sangat berpengaruh ke bagus enggaknya nanti posternya gitu. Salah satu aset terpenting dalam kita membuat poster itu adalah bagian ketika kita membuat fotonya. Teman-teman bisa menggunakan tadi rule of third sama golden ratio ini. Oke, next. Boleh di next, Kak. Nah, kalau tadi ngobrolin soal eh, basic composition, selanjutnya kita ngobrolin soal basic design principle. Jadi dalam desain itu nggak cuma mendesain aja teman-teman, tapi memang eh, ketika kita membuat sebuah desain itu harus jadi solusi untuk ketika sama halnya desain itu harus bisa berkomunikasi dengan audiensnya. Ketika audiens melihat desain kita nih, ini kira-kira pesannya sampai enggak? Kalau misalnya si pesan itu enggak sampai, berarti desainnya belum bagus gitu. Jadi bukan cuman sekadar estetika aja ya. Misalnya teman-teman ngasih eh, elemen-elemen gitu. Karena alasannya kenapa? Misalnya biar lucu aja. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi harus ada penjelasan, harus jelas kenapa teman-teman memakai elemen-elemen ini. Jadi nggak asal tempel, nggak asal biar bagus, penggunaan font dan lain sebagainya itu memang harus disesuaikan dengan calon audiens kita kayak gitu. Yang pertama adalah balance. Itu harus seimbang gitu. Entah itu misalnya objeknya ke tengah gitu, berarti kita di samping kanan, samping kirinya itu harus balance gitu. Jadi nggak numpuk di sisi kanan atau numpuk di sisi kiri gitu. Terus yang kedua adalah kontras. Kontras ini kalau misalnya backgroundnya gelap, maka si font tulisannya itu harus terang. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya si fontnya gelap, maka backgroundnya harus terang gitu. Dalam pencantuman logo juga seperti itu ya. Jadi kadang tuh aku sering melihat beberapa desain yang logonya tuh nggak kelihatan karena si logonya ini ini ya kontras sama backgroundnya tuh terlalu sama, jadinya tuh samar, jadi nggak kelihatan jelas. Makanya kalau misalnya untuk beberapa case, jadi logo itu dibagi jadi tiga, ada logo yang full color, ada logo yang putih aja, ada logo yang hitam. Gunanya logo yang hitam putih ini itu untuk menyesuaikan biar bisa masuk ke beberapa desain yang misalnya mungkin backgroundnya gelap, kita bisa pakai logonya yang putih kayak gitu. Jadi biar kelihatan. Terus ini emphasis. Jadi ini
harus ada apa ya namanya tuh point of interestnya gitu. Jadi apa yang pertama kali si audiens itu lihat tuh kemana gitu. Karena misalnya kita jualan produk ya, misalnya ini tas. Nah otomatis gimana caranya si tas ini tuh bisa jadi daya tarik buat audiens. Orang tuh pertama kali lihat tuh bukan ke daunnya, tapi langsung ke tasnya gitu. Makanya dibuat si produknya ini tuh paling menonjol di antara elemen-elemen yang lain. Kemudian dari movementnya, pergerakannya. Misalnya kita dibuat pertama kali tuh lihat tasnya. Setelah lihat tasnya, baru kita lihat judulnya. Nah, setelah lihat judulnya, baru kita lihat keterangannya apa ini ya nama tasnya, baru ke sini gitu. Jadi ada ritme dari setiap penglihatannya. Nah, itu tuh bisa dilatih dengan teman-teman latihan desain terus-terusan gitu. Jadi misal kita pertama kali lihat ini ke foto hampersnya nih, terus apa nih gitu kan. Terus baru kita akan tertuju ke judulnya, headline-nya. Baru setelah ke headline, baru ke tulisan subheading-nya ya, kayak tulisan penjelasannya, baru nanti masuk ke logo. Begitu juga sama ritme ya, ritmenya juga harus sesuai gitu. Biar enak ketika orang lihat tuh nggak langsung, jadi orang tuh mau betah lihat konten kita gitu. Hierarkinya juga diperhatikan gitu teman-teman dari hierarki misalnya tulisannya dari yang besar terus kemudian kecil gitu. Jadi ukurannya. Kemudian white space itu adalah teman-teman tetap ngasih ruang, jadi nggak numpuk. Jadi dalam satu poster itu jangan dikasih elemen semuanya, tetap harus ada ruang white space-nya biar si desainnya tuh nggak kelihatan penuh dan si pesan yang akan disampaikan tuh tetap nyampe gitu. Terus selanjutnya adalah unity, kesatuan. Setiap elemen desain yang teman-teman buat, setiap desain yang teman-teman buat itu harus satu kesatuan. Jadi jangan sampai si desainnya ini tuh ada satu elemen yang emang teman-teman mungkin ngerasanya karena itu lucu, ya udah dicantumin aja gitu. Nah, kalau bisa jangan ya. Jadi harus satu kesatuan dalam pembuatan desainnya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau lanjut? Nggak. Mungkin Kak sambil nunggu mungkin ada pertanyaan boleh langsung di-share aja ya di kolom komentar ya. Kak bisa lanjut lagi slide-nya. Nah, biar kita nggak kreatif blok, teman-teman mungkin bisa cari referensi. Kira-kira gaya visualnya mau seperti apa sih yang cocok dengan brand teman-teman atau dengan personality teman-teman. Itu banyak juga ya di Pinterest. Terus ada berbagai macam cara. Misalnya ini kayak yang di sini tuh warna biru semua dalam satu deret, terus kuning dalam satu deret atau ungu satu deret, atau mungkin bisa selang-seling gitu. Misalnya yang slide pertama itu kontrasnya gelap, terus di postingan selanjutnya itu lebih terang. Jadi itu disesuaikan ya dengan estetika dan kebutuhan brandnya teman-teman. Kayak gini. eh untuk patokan ukuran font terbesar sama selanjutnya itu eh, dan disesuaikan sebenarnya nggak ada, tapi nanti teman-teman mungkin ketika buat tulisan ya, ketika buat posternya, teman-teman bisa kebaca langsung kira-kira ini dalam ukuran 1080 kali 1080 itu bisa kelihatan apa enggak ya kalau misalnya fontnya cuma 12 pt gitu. Karena biasanya beda kanvas tuh selalu beda ukuran ya. Kalau misalnya di ukuran A4 itu yang paling terkecil itu biasanya di 12 poin. Itu udah kenyamanan membacanya di situ gitu. Kalau untuk postingan Instagram sama story itu beda lagi gitu teman-teman. Jadi nanti memang harus dilatih sama mata kita sendiri atau mungkin teman-teman bisa kasih lihat ke temannya gitu. Kira-kira ini udah jelas nggak kalau misalnya diposting di Instagram tulisannya terbaca atau enggak atau malah terlalu kecil gitu. Jadi disesuaikan ya. Untuk cara kombinasi warna yang baik itu teman-teman bisa
pakai ada namanya tuh apa color of fill. Itu ada teorinya. Teman-teman mungkin nanti bisa browsing ya. Sebenarnya kalau di Canva tuh enaknya, mudahnya itu kita udah bisa mengkombinasikan warna tanpa harus cari-cari warna yang pas itu yang kayak gimana. Jadi nanti kita belajar ya cara mengkombinasikan warna di Canva. Bolehkah selanjutnya? Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini tadi salah satu eh, contoh gitu. Jadi misalnya di sini kita pakai warna hijau, terus selanjutnya kita full pakai backgroundnya pakai foto kayak gini. Jadi diselang-seling, ini bisa kayak gini. Dan teman-teman harus pastiin pakai ukuran yang sesuai ya. Jadi karena sekarang Instagram itu ada format baru, jadi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan format barunya Instagram. Jadi, kalau nggak salah itu di 4:5 ya potret. Tapi di potret itu nggak potretnya tuh yang nggak 4:5. Jadi kalau untuk view di bagian feednya itu biasanya tuh ada garis aman, jarak aman. Nanti aku share ya link untuk salah satu template dari si Instagram. Ukurannya tuh yang benarnya tuh berapa gitu. Terus teman-teman harus bikin si brand kita itu ter apa ya? Ketika orang pertama kali lihat Instagram kita, kita tuh udah langsung kelihatan, oh ini tuh brand A, oh ini tuh brand B gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman visit gitu beberapa brand yang memang udah besar, misalnya kayak Basnas, teman-teman ketika lihat visit nih Instagramnya Basnas, oh Basnas tuh warnanya hijau gitu. Hijaunya khas juga gitu. Terus teman-teman ketika masuk Instagramnya MySkill nih, langsung kelihatan, oh ini memang warnanya MySkill gitu, warnanya ini gitu. Makanya teman-teman harus bisa membuat brand atau personality teman-teman itu ketika orang visit ke apa Instagram teman-teman itu tuh udah kelihatan. Oh, ini khasnya memang ini gitu. Terus tadi ya kontras itu sangat penting. Jadi kalau misalnya si backgroundnya udah gelap, tulisannya harus terang kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Iya, betul Kak Ardi. Nah, ini ada beberapa, aku sambil bacain beberapa pertanyaan yang masuk juga ya dari teman-teman. Memang kalau misalnya baru baru pertama kali masuk desain tuh suka bingung ya mengkombinasikan si font tulisannya. Sebenarnya eh, kalau kita mau buat desain dari apa materi desain itu akan sangat panjang dan takutnya nggak cukup. Jadi nanti kita sambil sambil praktek ya Kak Ardian gimana cara nentuin sifonnya yang oke apa enggak. eh untuk timeline slide bisa dibuat di Canva. Bisa banget. Nanti aku akan preview juga gimana caranya buat carousel ya teman-teman. Nanti ada di materinya. Terus teman-teman juga harus memperhatikan aturan dari setiap platform. Jadi setiap platform tuh ada aturan-aturannya dan itu harus dibaca. Jadi jangan sampai ketika kita buat kontennya malah di take down sama entah itu sama Instagram atau TikTok atau platform lainnya gitu. Jadi itu harus dibaca ya agar konten yang kita buat itu memang sudah sesuai guideline-nya mereka. Baik, selanjutnya Kak. Nah, ini tadi Instagram image size-nya tuh kayak gini ya. Kalau yang sekarang itu kita pakai portrait pose. Kak, aku boleh izin sambil share screen lain bisa nggak sih Kak? Buat liatin untuk size Instagram image size yang terbaru. Boleh. Oh ya Kak. Bentar, coba. Ini kayaknya nggak bisa kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Ini ini yang terbaru ya. Jadi ini 4:5. Terus ini tuh ada zona amannya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai aturan yang ada di sini gitu.
biar si postingannya tuh sesuai dengan platformnya. Di sini juga ada Instagram Live, Story, dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman buat konten, gimana sih biar si konten yang kita buat itu nggak ketutupan kolom komentar, nggak ketutupan sama caption kayak di Instagram Reels ini gitu. Jadi ini ada zona aman yang perlu diperhatikan ketika membuat cover Instagram Reels atau cover kontennya juga kayak gitu. Ini ada size guide-nya untuk 2025. Ini udah lengkap banget, teman-teman bisa cek di ini ya, Peksi Global gitu. Nah, ini udah lengkap nih ukurannya. Mungkin teman-teman bisa screenshot atau visit ke Instagramnya ini. Tuh ya, oke. Kak, boleh minta di-share lagi untuk materinya. Aku sambil bacain juga ya, teman-teman, pertanyaan yang masuk. Oke, oke, sebentar. Di sini katanya kalau untuk pemula kan suka kreatif brok ya, nyari referensi. Nah, tapi kan di sosmed itu terlalu luas, kadang jadi bingung mau pilih yang mana dan mau di ATM yang mana, mau dikonsistenin buat personal branding itu gimana ya, Kak? Ada tips dan solusi dari pengalaman Kakak mungkin. Kalau aku, kalau aku mungkin, kalau aku sendiri biasanya mulai dari bikin mood board, teman-teman. Jadi mood board misalnya kalau untuk Instagram pribadi aku tuh memang personal brandingnya misalnya untuk khusus beauty dan woman empowerment. Terus warnanya yang apa yang aku buat itu lebih ke warna earth tone misalnya kayak gitu. Nah, dalam satu dibuat dalam satu A4 ukuran A4 atau slide presentasi atau bebas lah gitu ya. Teman-teman bikin tuh si color palette-nya, warnanya. Nah, teman-teman bisa cari cari itu di Pinterest gitu. Habis itu, teman-teman baru cari referensi style yang teman-teman suka tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu dimasukin juga di mood board-nya. Nah, kalau udah tinggal cari font yang memang sesuai dengan karakteristik personality teman-teman atau brand yang teman-teman buat kayak gitu. Jadi biar konsisten. Jadi itu nanti yang jadi guideline-nya ketika teman-teman akan membuat poster atau membuat desain selanjutnya. Oh, aku udah punya apa namanya fontnya sendiri nih gitu. Udah punya berarti konsisten ketika membuat desain-desain yang lain itu pakai font itu aja terus gitu. Jadi dengan kayak gitu, teman-teman walaupun cari referensi sebanyak mungkin, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah, teman-teman bisa kembali lagi ke mood board tadi. Kira-kira desain yang ini visualnya itu sama nggak sama eh, yang tadi guideline yang teman-teman udah buat gitu. Apa emang ternyata nggak sama nih gaya desainnya, berarti nggak perlu dimasukin gitu. Kayak gitu kira-kira. Terus ada yang masih bingung ya antara upload Instagram atau TikTok. Bedanya kalau dari Instagram sama TikTok itu perbedaannya ada di jenis audiensnya. Biasanya yang di Instagram itu mereka sukanya itu konten-konten yang estetik gitu. Kalau TikTok justru lebih suka audiensnya tuh kebanyakan dengan konten-konten original. Nanti kita akan bahas juga ya ini. Kak, boleh slide selanjutnya? Next slide. Oke, sebentar, Kak. Itu jadi nanti disesuaikan aja kalau misalnya memang brandnya itu untuk orang-orang yang suka estetika bisa berarti postingnya di Instagram. Tapi kalau misalnya daily atau mungkin pengen menjangkau lebih banyak audiens bisa ke TikTok gitu. Tapi mungkin dengan membuat kontennya yang lebih orisinil dan lebih dekat gitu ya. Yang biasanya tuh yang di TikTok tuh yang viralnya yang kontennya tuh yang gak banyak terlalu banyak editing kayak gitu. Boleh next lagi, Kak? Boleh di next lagi. Nah, ini kita bakalan praktek ya teman-teman bikin feed untuk mempromosikan diskon paket Ramadan gitu. Jadi teman-teman bisa sambil buka Canva-nya ya. Kita, aku bakal share screen cara bikin
Poster. Ini kita Canva. Sebentar. Nah, teman-teman udah ada ya Canva-nya. Bisa kelihatan. Kita mulai cara membuat desainnya dulu. Bisa di create a design. Kak, eh, dari screennya Kak Syauki belum ada? Oh, masih belum masuk ya? Udah Oh, masuk belum teman-teman? oh udah ya, udah, oke oke. Udah ya. Oke. Nah, ini terus kita bisa pakai Instagram post yang 4:5 ini. Nah, ini kita bisa rename juga ya teman-teman. Misalnya poster promosi Ramadan. Poster promosi Ramadan. Ramadan. Terus kita mulai ini di bagian elemen kita bisa nyari elemen apa aja. Misalnya kita mulai dari buat backgroundnya dulu. Kita misal karena Ramadan itu biasanya hijau ya, identiknya sama hijau, kita coba cari langsung green background gitu. Sini banyak, nanti disesuaikan aja yang kira-kira masuk gitu sama atau enggak biasanya aku nyarinya podium deh, podium. Nah, kita bisa cari ini podium bisa pakai ini juga podiumnya. Kayaknya ini masuk ya. Kita bisa pakai ini buat di bagian podiumnya, masukin. Oke. Ini misalnya kita mau bikin paket Ramadannya itu makanan ya. Kita cari makanan, food. Bikin paket Ramadan. Ini kita masukin. Terus, biasanya kalau paket bukber tuh sama minuman ya. Makanan sama minuman. Kita tulis di sini drink. Nah, ini. Kita sesuaiin. Kita sesuaikan. Nah, kayak gini. Terus ininya kita ke atasin ya, teman-teman. Layer, terus bring to front. Biar dia di atas. Oke. Nah, selanjutnya biar dia lebih nyatu si desainnya nggak kayak gini ngabang, teman-teman bisa tambahin shadow biar nggak ngawang nih. Bisa tambahin shadow di bagian bawahnya kayak gini. Ini kan masih ini juga si shadownya masih keras banget, hard hard banget. Teman-teman transparansinya juga bisa dimainin kayak gini. Terus diduplikat aja. Tuh simpelnya di Canva tuh enaknya di Canva tuh cepet. Udah tinggal copy paste aja gitu si elemennya. Nah, ini juga bisa di sini disesuaikan lagi gitu. Nice. Oke. Terus kita juga bisa tambahin elemen Ramadan tuh apa ya? Biasanya coba kita cari Ramadan. Biar kelihatan kalau lagi promonya buat Ramadan. Kita bisa tambahin elemen Ramadan. Biasanya ini ya. Ada ini. Kita taruh sini. Simpan sini.
Kak, kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak, yang belum memakai Canva Pro gitu, enaknya gimana, Kak? Nanti mungkin Eh, bisa di. Oke, kalau teman-teman pakai Canva Pro mungkin bisa di sini kan elemennya banyak ya. Jadi bisa teman-teman bisa menyesuaikan aja sama elemen karena di sini juga banyak ya elemennya yang enggak pro gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan pakai menggunakan elemen yang ini contohnya ini juga kan enggak pro. Jadi nanti disesuaikan aja gitu. Gitu ya teman-teman. Eh, nah habis itu diduplikat lagi, kita taruh sini, terus kita flip. Nah, kayak gini. Kita ukuran, u- kita sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar, karena kan ini cuma elemen pendukung ya, biar ngasih tahu kalau ini tuh ini Ramadan. Apa poster untuk Ramadan kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukin tulisannya, misalnya promo spesial. Sorry, promo spesial. Promo spesial. Nah, tadi ada yang tanya juga kan untuk kombinasi kon yang bagus tuh yang kayak gimana sih, Kak? Nah, teman-teman di sini kan di Canva tuh banyak banget ya pilihan fontnya. Kadang suka bingung juga kan karena saking banyaknya. Nah, ini biasanya tuh tiap ketik kalau misalnya kita bikin poster promosi itu usahakan fontnya tuh harus terbaca dengan jelas kayak gitu. Jadi jangan kayak kalau misalnya kayak gini, ini kurang terbaca ya. Kurang kalau kayak gini kurang terbaca. Emang mungkin kelihatannya bagus, lucu gitu, tapi kalau dari segi kayak gini tuh kurang terbaca. Ibaratnya nih eh, biasanya tuh font tuh ngaruh sama cara baca orang kayak gitu. Kayak misalnya kita pakai huruf kapital semua, itu tuh orang ngelihatnya mungkin kalau di teks chat itu mungkin ngerasanya kalau orang pakai kapital tuh kayak marah-marah gitu. Begitu juga dengan font gitu. Kalau misalnya kita, aduh sorry, kalau misalnya eh, kita pakai yang ini, ini kan jelas ya terbaca teman-teman. Terus biar lebih tegas lagi, biar orang tuh kebaca kalau ini tuh promo spesial, kita bisa pakai, nah ini ya dibuat besar huruf kapital semua kayak gitu. Promo spesial, terus kita untuk warnanya karena ini warna hijau. Nah, enaknya di Canva, teman-teman bisa pakai kombinasi yang ada di sini nih di Photo Colors gitu. Jadi si tone warnanya tentu bakalan langsung menyesuaikan kayak gitu. Tuh, aku mau kasih efek ini ya, background. Nah, kita pakai kasih efek. Biasanya kalau hijau itu komplementarinya tuh sama kuning. Kita cari yang kuningnya yang kayak gini kali ya. Terus si warna fontnya kita pakai warna yang photo colors ini biar masih sama gitu. Kayak gitu. Jadi langsung bisa menyesuaikan roundness-nya bisa kita atur juga. Nah, kayak gini. Ini kayaknya warna kuningnya masih kurang nyatu ya sama desain. Bisa kita ubah lagi warna kuningnya. Kayak gini mungkin bisa lebih nyatu. Terus si warna hijaunya mungkin biar lebih terbaca, lebih kontras, kita pakai hijaunya yang lebih tua atau lebih tua lagi. Kayak gini. Oh, terus kita bisa nambahin tulisan lah. Paket buka puasa bersama ya. Tulisan lagi paket buka puasa bersama. Nah, ini bisa kita kombinasiin lagi. Kalau ini nama fontnya tuh yang nggak ada nama font tuh kan ada serif, ada sans serif dan lain-lain. Biasanya tuh
teman-teman kalau misalnya biar lebih casual itu pakai font sans serif. Sans serif tuh yang kayak gimana sih Kak? Yang sans serif tuh yang ini. Kalau bisa dilihat ya dibesarin aku besarin. Nah, yang atas yang ini yang aku klik ini contoh font sans serif. Jadi dia tuh nggak ada nggak ada apa ya eh, kayak Times New Roman. Dia ujungnya tuh nggak tajam gitu. Nggak ada ininya apa ya namanya sebutannya tuh nggak ada kayak ekornya gitu. Jadi ini contoh font sans serif ya. Nah, kalau udah ini kita juga pakai font yang serupa juga yang mirip. Nah, kayak gini mungkin ya. Oh, oke. Ini promo spesialnya kita kecilin lagi. Bentar. Terus kita mau tambahin elemen kan kalau kayak gini hijau sama hijau kurang kontras ya teman-teman. Gitu. Jadi kita cari lagi elemen Ramadan. Mungkin kita bisa pakai yang ini. Nah, biar bikin ininya tuh kontras. Kayak gini kali ya. Nice. Paket bukber. Kayak kurang. Paket bukber aja ya. Kita namainnya paket bukber. Ini bisa digedein. Kalau kayak gini kan jadi jelas ya terbaca. Karena kontras tadi si backgroundnya warnanya cerah, terus si fontnya warnanya, nah kayak gini. Dah, kita buat di tengah. Habis itu, ini, habis itu kita masukin info harga kali ya. Kita bisa cari info harganya tuh berapa, bisa cari label. Dicari di bagian elemen label buat masukin si harganya. Nah, misalnya ini. Oh, ya, oke. Terus kita tulis lagi. Nah, kalau di Canva enaknya lagi kalau misalnya mau pakai jenis font yang sama, udah tinggal duplikat aja nih di klik fontnya terus dipakai ini, pakai tanda plus ini. Terus nanti kita langsung edit aja 19K misalnya 19.000 harganya gitu. Tinggal taruh di sini. Nih. Terus kita mungkin kasih nama paketnya kali ya. Nama paketnya misalnya paket hemat. Kita bisa pakai yang ini lagi, paket hemat. Paket hemat satu. Terus teman-teman juga bisa mainin efek lagi di sini, pakai yang curve gitu biar nyesuaiin ya sama si, karena kan si mangkoknya bulat gitu. Kita nyesuaiin sama si mangkoknya. Terus gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus efek habis itu backgroundnya kita kasih warna putih aja kali ya biar lebih jelas. Nah, gini, kayak gitu. Kayak yang promo spesial kurang terbaca nggak sih? Berarti kita eh, mungkin warna kuningnya kita mudahin lagi. Nah, kayak gini kali ya teman-teman. Paket hemat satu. Habis itu kita bisa masukin logonya. Kita random aja ya cari logo makanan. Logo. Kita bisa masukin logo makanan di sini. Misalnya logonya yang ini deh. Nah kan ini kan nggak kelihatan ya. Tuh kurang kelihatan.
Jadi teman-teman bisa ganti si logonya itu biar lebih kontras itu di warna putih gitu. Jadi logo tuh nggak bisa, logo kan nggak boleh diubah ya. Makanya biasanya beberapa GD graphic designer tuh mereka bikin beberapa si logonya itu dibikin tadi ada yang versi hitamnya, ada yang versi putih. Gunanya apa? Gunanya buat kayak gini. Jadi dia lebih fleksibel buat dimasukin ke dalam desain kayak gitu. Nah, habis itu kita baru masukin call to actionnya. Udah tahu nih, udah jelas ya. Ini ada paket bukber, paket hemat satu, harganya segini. Berarti gimana caranya kita bikin call to actionnya? Nah, di sini juga bisa pakai ini ya. Kita bikin shape di sini buat pesan sekarang. Atau teman-teman juga bisa langsung nambahin apa akun sosmed ininya, akun sosmed detail akun sosmednya kayak gini. Nah, ini kita rubah ini jadi putih gitu. Call to action biar orang tahu ini kalau mau pesan kemana gitu. Bisa pesan sekarang, tulis. Oke, di sini kita tulis pesan sekarang. Nah, tulis pesan sekarang, kita taruh di sini. Nah, terus misalnya pemesanannya karena ini khusus delivery online aja untuk paket bukbernya bisa langsung ditambahin nomor kontaknya atau kalau misalnya si paket bukbernya ini tuh harus datang ke tempat, jadi teman-teman bisa langsung nyantumin alamat lokasi restorannya kayak gitu. Atau cukup sih sebenarnya kalau misalnya udah ini kan udah jelas diposting di akun Instagram eh, restoran. Jadi teman-teman mungkin cukup kasih detail sosial medianya, terus langsung kasih call to action booking sekarang atau apa gitu. 62 misalnya 62888888 gitu misalnya kayak gitu. Nah, udah kayak gini. Kira-kira kayak gini gimana teman-teman? Simple kan jadi nggak perlu ini cuma beberapa menit aja udah jadi. Ya, kayak gini. Simple. Nah, enak. Aku juga mau kasih hack. Kalau di Canva tuh ada fitur lain, teman-teman. Teman-teman bisa didesain, terus klik style. Nah, kalau tadi, Kak, aku bingung gimana cara mengkombinasikan si fontnya. Kak, aku bingung cara mengkombinasikan warnanya di sini. Tenang, di Canva itu udah tersedia, teman-teman. Di bagian style ini, teman-teman bisa nyesuaiin nih. Nih, udah lengkap sama kombinasi font, kombinasi eh, si warnanya juga. Jadi misalnya kita duplikat nih ya, kita duplikat, terus kita rubah. Aku mau warnanya jadi ungu misalnya. Tinggal klik yang ini, tuh ini langsung ganti warnanya, otomatis. Kecuali background ya, karena backgroundnya tadi ngambilnya di foto. Kalau misalnya si background ini kita gantinya warna apa ya? Bentar, sebentar kita ganti. Misalnya backgroundnya warna putih gitu ya. Ini tinggal klik aja teman-teman tuh, langsung ngeganti sendiri tuh. Ini kalau kalau yang ini udah gabungan sama tulisan juga. Ini nanti kalau diklik ini, si tulisannya juga ikut ngeganti. Nah, tuh kayak gitu. Tapi tetap ya, teman-teman harus perlu di-adjust lagi karena kan kalau yang ini kan kegedean, kegedean juga. Jadi teman-teman bisa di-adjust lagi, disesuaikan lagi si ukurannya, bisa dikecilin lagi gitu. Nah, gitu. Yang ini kan kalau kecilan, jadi nanti si ukurannya bisa digedein lagi, kayak gitu. Itu adalah salah satu kemudahan untuk teman-teman ketika pakai Canva ya, karena udah ada stylenya, udah ada stylenya sendiri kayak gitu. Oke, ini kita masih lanjut apa mau jawabin pertanyaan dulu? Nanti ya kali ya teman-teman kita lanjut lagi.
karena Oh gitu. materinya masih banyak. Ya, Kak. Ya. Kak boleh minta tolong di-share materi selanjutnya mungkin. Aku sambil bacain lagi ya beberapa pertanyaan. Boleh. Wah, ini ya, eh, cepet banget ya Kak. Aku biasanya soalnya pakai Figma nih Kak. Oh iya, Figma juga sebenarnya fiturnya mudah juga kan, karena ada beberapa. Cuman untuk beberapa user yang baru itu kurang user friendly sih Kak, karena harus cari tahu dulu eh, untuk nyari elemen-elemennya tuh nggak di Canva kan langsung ada kelihatan. Kalau di Figma tuh tersembunyi Kak, harus ada klik apa dulu gitu kalau nggak salah. Betul banget. Sorry. Oke. Oh iya, teman-teman ada yang notice juga ternyata nomor HP-nya miring. Ya untuk nomor nanti itu kalau miring-miring nanti disesuaikan aja ya, teman-teman. Oke nih Kak. Jadi terus tadi kalau misalnya biasanya untuk poster khusus beberapa poster tuh kan dibuat tergantung ininya ya teman-teman, tergantung kegunaannya tuh untuk apa. Untuk promosi biasanya kita harus masukin call to action-nya. Kenapa? Karena biar orang tuh bisa langsung jelas ngeliat gitu. Pesannya tuh di mana gitu. Biasanya tuh audiens tuh suka calon customer atau audiens tuh nggak mau ribet. Jadi mereka kadang ketika misalnya harus banyak kita bikin promosi eh, baju misalnya baju, tapi kita nggak nyantumin nih nama artikelnya sama harganya. Tapi kayak harus kalau misalnya mau tahu harganya tuh harus lewat DM dulu. Nah itu biasanya yang mau beli malah jadi nggak mau beli karena kayak ih males banget harus nge-DM dulu baru tahu harganya. Jadi kalau untuk promosi ya udah cantumin aja harganya, nama artikelnya, terus sama pesannya tuh kemana lewat e-commerce mana, marketplace kah atau harus lewat WA kah kayak gitu. Oke, next kita buat karosel ya. Kalau untuk karosel ini ya teman-teman hanya materi sekilas. Jadi kita nggak akan praktek karena nanti kita akan langsung praktek yang video tadi gitu. Oke, next Kak boleh. Nah, ini kalau teman-teman yang masih belum familiar sama karosel, karosel itu jadi salah satu fitur yang ada di Instagram yang udah lama banget. Jadi kita tuh bisa nge-slide, slide dan biasanya itu dari satu slide sampai slide akhir itu saling berhubungan topiknya kayak gitu. Contohnya kayak gini. Biasanya sih yang di akhir itu ada call to action juga. Kalau misalnya materinya berupa edukasi, biasanya di akhir teman-teman kalau sering lihat nih yang postingan karosel itu sering ada kayak call to actionnya tuh untuk save, share, atau komen postingannya, save jika konten ini bermanfaat, kayak gitu. Nah, semacam itu ya teman-teman. Oke, next Kak. Nah, karena Instagram itu ada perubahan size, jadi teman-teman ini ukurannya di 1080 kali 1350 ya. Karena kalau misalnya feednya pakai kan karena kan biasa kita bikin carousel itu eh, 1:1 ya. Tapi karena sekarang Instagram ada perubahan, jadi mau nggak mau kita ngikutin perubahannya mereka agar si postingannya tuh tetap terbaca jelas dan tidak terpotong ya ketika dimasukin ke preview di halaman depannya kayak gitu. Next selanjutnya Kak, boleh. Nah, contoh cara bikin buatnya tuh kayak gimana sih, Kak? Teman-teman bisa klik file, terus bagian setting, nanti teman-teman add guides di sini, tambahin guidesnya, terus nanti dimasukin, disesuaikan lagi sama kebutuhannya. Misalnya mau beberapa slide, misalnya kolomnya ada 5, itu disesuaikan ya dengan kebutuhan slide-nya. Terus si ukurannya tadi disesuaikan sama ukuran yang tadi itu. Oke, next Kak. Oke, next kita bakalan buat bikin video Reels di TikTok sama Canva. Tapi sebelum kita bikin praktek lagi, ada materi juga beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ketika bikin video. Kalau di sini bisa di-play nggak sih, Kak? PDF ya? Iya, ini PDF Kak.
Oke, aku share share aja ya. Aku coba share ya teman-teman. Pakai yang aku share yang video. Jadi ini aku mau liatin beberapa konten yang memang Instagram sama TikTok itu dua platform yang karakternya beda-beda. Kalau di Instagram, teman-teman pasti bakalan sering nemuin yang estetik kayak gini. Nah, jadi kalau Instagram tuh beneran sangat biasanya audiens di Instagram, user Instagram tuh sangat memperhatikan estetika. Makanya kalau di Instagram orang-orang tuh emang editingnya lumayan cakep gitu ya, lebih profesional gitu dibandingin TikTok. Di TikTok ternyata yang viral-viral dan lebih disuka itu yang kayak gini. Sering ya. Ini kalian mungkin kalau yang pakai TikTok tahu kan Trixie. Dia padahal cuma bikin TikTok dance aja terus kayak day one merintis jadi TikToker dan itu videonya boom banget sampai dia bisa di endorse gitu kan. Karena memang apa ya? Itu salah satu algoritmanya di TikTok itu ketika orang tertarik, orang kan kayak oh kok apa sih kayak gini aja gitu. Akhirnya kan orang-orang komen tuh. Nah, itu kan semakin semakin di-share sama orang lain, itu biasanya orang akan hal-hal organik kayak gini tuh lebih disukai gitu sama orang-orang di TikTok gitu. Waktu itu juga aku punya pengalaman kayak iseng pakai filter age, filter tua kayak gitu, terus sambil make upan tuh. Terus aku kayak tulisin POV dan unexpectedly gitu nggak, ternyata video itu tembus sampai sekitar hampir 7,9 juta yang nonton temen-temen. Padahal simple, sesimpel kayak ya udah make upan biasa, cuman mungkin yang dibikin uniknya itu pakai filter edge gitu. Dan ternyata orang-orang banyak yang komen mungkin karena ngelihat filternya menyatu dengan muka aku gitu. Jadi mungkin itu tuh serius kayak eh, apa ya? Mungkin itu suatu entertain buat mereka gitu. Jadi kalau di TikTok tuh emang karena base-nya entertain, jadi kebanyakan video-videonya juga yang entertaining. Atau enggak, ini nih salah satu. Kak, gimana caranya naklukin cowok bad boy? Banyak Nah, banget. yang ini tuh sebenarnya videonya editingnya masih sederhana banget kayak di CapCut, nggak bagus-bagus banget lah. Tapi yang diunggulin dari video ini adalah storytelling, teman-teman. Kalau di TikTok tuh storytelling tuh jadi salah satu hal yang bikin orang mau nonton dari awal sampai akhir. Kayak ini ada hooknya ya, hooknya menurut aku ini juga cukup menarik kayak gimana caranya naklukin cowok bad boy gitu ya. Itu yang akhirnya banyak orang akhirnya komen gitu sampai dia akhirnya mereka mau nonton konten ini dari awal sampai akhir dan sampai kalau nggak salah video ini tuh banyak di remake beberapa seleb TikTok dan influencer-influencer lain kayak gitu. Itu bikin jadi viral gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin konten video itu disesuaikan sama platformnya. Kalau di Instagram mungkin teman-teman harus selain kontennya yang bagus, teman-teman juga harus memperhatikan estetikanya dari si Instagram, estetika visualnya. Kalau untuk di TikTok itu teman-teman mungkin kalau yang masih baru-baru bikin konten, teman-teman mungkin bisa coba cari audio yang lagi viral tuh yang kayak gimana gitu. Terus atau enggak bisa remake juga konten-konten yang lagi viral tuh kayak gimana. Itu biasanya juga ngaruh. Dan kekuatan storytelling dan hook di 3 detik pertama kalau nggak salah ya. Itu sangat mempengaruhi orang mau nonton kita dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Next. Nah ini ada beberapa konten yang aku buat di beberapa untuk ini ya untuk teman-teman UMKM yang tadi aku mention sebelumnya yang ada di Bandung ini kayak bakso kalau yang kayak gini ini aku buat bikin semacam stop motion gitu gini terus kalau yang ini versi yang di TikToknya
Nah ini jadi kalau di konten di TikTok carinya yang memang kira-kira apa sih yang lucu gitu konten-konten ini. Kalau di Instagram beda lagi tuh teman-teman. Kalau di Instagram itu visualnya aku coba sesuaikan dengan yang kayak gitu. Terus atau enggak teman-teman bisa gunain voice over juga gitu. Contohnya ini. Kalau video ini lewat FYP kamu, berarti udah saatnya kamu harus mulai buka usaha sendiri dan dapatkan penghasilan tambahan cuman dari rumah aja. Cuman kira-kira kayak gitu ya gambarannya. Kalau misalnya teman-teman lagi kreatif blog bikin ide kontennya gimana, teman-teman bisa banget pakai ChatGPT gitu. Aku juga sering kayak gitu karena kan apalagi aku megang beberapa UMKM dan itu tuh beberapa UMKM dan brand dan itu tuh nggak cuma satu niche tapi ada F&B ada fashion itu karena aku ngerjain sendiri itu pusing pusing apalagi makanya aku biasanya pakai ChatGPT biar lebih apa ya buat aku brainstorming aja sih sebenarnya gitu misalnya kira-kira aku udah ada konsep idenya kira-kira kalau enaknya dikembangin tuh kayak gimana itu bisa banget gitu. Oke. Buat editing tipsnya, kita ini lagi ya, coba. Nah, pertama teman-teman tuh harus research dulu. Harus research dulu si kira-kira audiens tuh suka konten seperti apa gitu. Tadi kan beda platform, beda audiens, terus yang disukainya tuh kayak gimana itu jelas. Harus yang namanya research itu wajib. Terus teman-teman bisa cari editing style teman-teman tuh mau kayak gimana. Itu menyesuaikan ya, karena ini juga jam terbang ya. Jadi kadang tuh kalau masih awal-awal masih kayak "Ya udah kaku-kaku gitu nggak it's okay nggak masalah gitu. Nanti juga lama-kelamaan teman-teman bakal nemu oh ini tuh kayaknya cocok deh buat editing stylenya cocok nih buat aku gitu. Terus ketika buat konten itu teman-teman harus nyari angle dari angle yang beda-beda gitu. Misalnya entah itu dari angle atas atau misalnya lebih dekat gitu yang atau enggak dari bawah. Semakin banyak footage itu tuh lebih bagus karena nanti teman-teman punya pilihan yang kira-kira memang oke yang bisa teman-teman edit. Terus teman-teman harus keep up with trends. Tadi ya, kalau misalnya teman-teman bertemu anak sosial media spesialis atau siapapun itu mereka kerjaannya scroll TikTok atau Instagram, ya itu emang kerjaannya gitu. Karena mereka harus keep up with trends. Kira-kira apa nih yang trends hari ini? Terus eh, bisa nggak ya elaborasikan dengan brand kita? Bisa nggak ya si tren ini tuh masuk ke tren ke brand kita gitu? Itu jadi harus tetap keep up with trend. Terus teman-teman juga harus perhatiin ya, jangan terlalu banyak apa ya, mengedit footage atau diganti-ganti terus. Biasanya juga ngaruh juga kan, kadang tuh aku lihat beberapa yang si pesannya tuh malah nggak nyampe karena terlalu banyak editing gitu. Entah itu transisinya yang too much atau mungkin si fontnya atau enggak dikasih animasi atau suara dan lain-lainnya tuh yang terlalu berlebihan akhirnya si pesan yang mau disampaikan dari video tersebut tuh nggak nyampe. Itu juga tetap harus diperhatikan ya. Jadi yang emang secukupnya aja gitu. Terus keep your footage at the right timing gitu. Jadi eh, aku nggak bisa bilang kalau misalnya ada waktu tertentu untuk FYP apa enggak. Cuman eh, beberapa mungkin teman-teman bisa lihat di inside entah itu TikTok, akun TikToknya teman-teman atau Instagramnya teman-teman, lihat dari insight-nya itu cari tahu kira-kira followersnya tuh aktif di jam berapa. Biasanya beda akun tuh beda beda jam FYP-nya gitu. Jadi nanti itu disesuaikan aja baru nanti diposting. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi tuh kadang nggak tentu juga. Kadang kalau misalnya emang udah kontennya bagus, terus misalnya kebetulan kita pakai sound yang lagi viral, itu tuh tetap aja FYP gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya, ini nanti cara penggunaan font juga harus diperhatiin ya teman-teman. Biasanya kalau font itu
harus dilihat juga kira-kira fontnya cocok gak sama audiensnya gitu. Kalau misalnya apa audiensnya itu orang-orang anak-anak gitu yang lucu-lucu, mungkin teman-teman bisa pakai font yang lucu boleh gitu. Atau misalnya emang untuk formal nih untuk pemerintahan gitu audiensnya ya udah berarti kita pakai font yang memang formal gitu. Terus tujuannya juga untuk apa? Untuk entertaining kah atau untuk apa? Itu nanti disesuaikan lagi. Terus pastikan juga legalitas dari si fontnya. Mungkin kalau misalnya untuk UMKM bisa dicek ya. Tapi kalau misalnya udah di Canva ya, kalau udah di Canva itu sebenarnya teman-teman udah bebas sih mau pilih font apa aja yang ada di sana. Apalagi yang udah pro gitu. Jadi bisa pakai font apa aja yang udah tersedia di sana. Sama teman-teman kayak harus font pairing juga gitu. Misalnya kalau atasnya si sub headline-nya besar, berarti sub headline-nya itu kecil kayak gitu. Tadi ya, kira-kira disesuaikan aja sama kebutuhannya. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ya sambil praktek nih di yang buat bikin video di Canva. Kita coba ya share. Oke, wait. Sorry. Coba share lagi. Sorry. Eh, bentar. Oke, kita balik lagi ya ke Canva-nya. Nah, teman-teman, karena kita mau bikin video Instagram, video Reels sama TikTok, kita bisa pakai cari di sosial media. Terus mungkin teman-teman bisa tuh Instagram Reel, diklik. Jadi kita mau buat video promosi sederhana juga yang simple aja. Nah, ini ya. Di sini sama kayak yang tadi, ini kita bisa ubah nama. Ubah namanya ini Ramadan, paket Ramadan. Paket Ramadan Sale. Oke. Nah, terus di sini karena tadi kita kan udah punya ya biar sama kita bikin versi Reelsnya karena tadi udah punya asetnya sendiri. Jadi kita pakai ini aja yang tadi yang udah kita pakai di postingan sebelum di yang feed tadi. Kita masukin ke sini feednya ya. Oke. Oh, kayaknya mau pakai yang ininya aja nih, yang hijau ininya aja. Nah, oke. Habis itu kita bisa masukin ini, bikin tambah ini. Nah, teman-teman, cara bikin gradasi kalau di Canva tuh kayak gimana sih, Kak? Kita bisa bisa bikin gradasi di Canva ya. Yang transparan ini kita klik warnanya, kita ganti pakai misalnya pakai yang ini dulu deh, warnanya warna ini dulu. Terus teman-teman klik di bagian ininya, terus klik gradient. Ininya kita ganti ke arahnya atas ke bawah. Terus yang bagian bawahnya ini kita transparasikan. Nah, kayak gini. Nah, ini aku mau nah kayak gini. Oke. Terus habis itu aku mau masukin menunya. Makanan lagi kita cari food. Tadi tuh makanannya udah ada ya. Makanannya tuh kita pakai yang ini ya. Nah, kita masukin di sini. Oke. Terus kita masukin drinknya lagi. Kalau misalnya enaknya di Canva tuh kita bisa pakai recently use ini. Kalau misalnya mau pakai elemen yang sama, karena tadi kan kita udah pakai elemen yang sama ya, jadi tinggal diklik aja biar nggak harus dua kali, harus nyari lagi gitu.
Kita sesuaiin lagi si ukurannya, kira-kira udah oke apa enggak gitu. Nah ini posisinya juga biar nggak tumpang tindih, ini kita atur posisinya. Ini layernya, ini bisa kita tarik ke bawah. Atau kalau misalnya lebih cepat, teman-teman bisa klik kanan, terus nanti ada di bagian layer ini. Gitu, bisa bring to front atau send backward kayak gitu. Nah, habis itu biar kita kasih ini juga, kasih si, apa namanya? Shadow. Shadownya di sini ditambah lagi kayak gini. Terus dikecilin ya. Ini transparasinya juga disesuaikan aja biar nggak terlalu apa keras juga. Oke, habis itu karena aku mau ngasih lihat beberapa menu gitu ke calon customer, jadi aku tuh mau kasih lihat nih beberapa menu buka puasa yang lagi diskon gitu. Kita bisa masukin lagi di bagian makanan. Kita taruh di sini kecil. Nah, di sini kecil. Terus yang satu lagi ini kayak gini. Nah, oke. Terus habis itu kita masukin logonya juga ya. Logonya yang tadi, yang ini kita ganti jadi putih, putih. Ini kita taruh di atas aja. Kayaknya taruh di atas. Di bawah aja deh. Di bawah aja. Hmm. Terus tadi kan kita juga masukin elemen-elemen Ramadannya. Jangan lupa biar kelihatan lagi elemen Ramadannya. Ini kita flip, flip lagi. Nah, udah. Itu ini kita sesuai ini pastiin ini udah di tengah juga. Nah, kayak gitu. Habis itu kita masukin tulisan promo Ramadan ya. Nah, kita bisa pakai yang ini aja langsung. Yang udah kita buat sebelumnya. Tinggal di copy paste ya. Enaknya di Canva tuh gitu. Jadi kita nggak buat dua aset kayak biar seragam, biar tetap kon apa ya konsisten gitu desainnya. Jadi kita langsung aja copy paste dari desain yang feed sebelumnya kayak gitu. Paket buka puasa saya itu paket bukber ya, paket bukber. Kita tambahin, oke. Habis itu kecilin lagi dikit. Hmm. Nah, setelah itu kita masukin harganya. Harganya tadi 19 ribu ya. 19 Kak misalnya. Ini warnanya kita ganti juga. Kalau udah, terus kita masukin nama paketnya. Misalnya paket hemat satu. Paket hemat satu. Terus kita kasih tahu paket hemat satu tuh dapat apa aja sih gitu. Ditambah, ini efeknya kita. Non. Ini inget ya kalau misalnya backgroundnya gelap itu berarti ininya harus sifonnya harus harus terang. Ini kita paket hemat misalnya nasi ayam nasi sorry kalau ya biar kelihatan ya nasi ayam komplit kom, kom, komplit plus es teh es teh terus kita kasih tahu kalau free takjil gratis. Nah udah oke.
Kalau udah kayak gini, kita duplikat aja teman-teman. Di duplikat ini, duplikat page. Nah, terus yang tadinya di sini kita ganti nih si makanannya. Kita ganti ini ke sini. Nah, yang ini kita kecilin gitu. Kita ukurannya sesuaiin ya, kita kecilin ukurannya. Nah, segini kali ya. Kurang kecil. Kayak yang ini di sini, yang ini di sini. Terus ini kita gedein. Nah, oke, terus ini kita kayak ini misalnya ini kita ganti warnanya nggak hitam, kita ganti jadi warna putih ini misalnya ya. Nah, ish, atau nggak warna kuning ini deh. Nah, gini. Berarti kan kalau misalnya eh, ini kan karena backgroundnya cerah, otomatis kita kan harus ganti ya, harus ganti si tulisannya. Berarti kita gelapin lagi aja. Nah, segini kali ya. Ininya ganti jadi ke putih. Oke, ini. Nah, habis itu kita ganti juga harganya. Harganya kan beda. Berarti misalnya kita ganti jadi 29. 29 terus paket hematnya kita ganti jadi 2 aja. Terus ini nasi ayam komplit aja. Anggaplah sama ya, cuman beda isiannya. Terus kita duplikat lagi page-nya. Duplikat lagi page-nya. Ulangi yang sama kayak tadi. Cuman kita yang ganti ininya ganti lagi. Kita ke sini. Nah, yang ini yang atas kita den kayak gini teman-teman. Ini kecilin sesuai sama ukuran yang tadi. Oke, terus ininya bisa kita ganti lagi pakai warna ini misalnya gitu. Nah, ini sama kayak mungkin teman-teman juga udah familiar ya sama CapCut sama yang lainnya sama sebenarnya fungsinya ini buat ngatur durasinya. Kita durasinya di satu dua detik misalnya gitu, dua segini. Kita atur juga durasi yang ini. Terus kita atur lagi durasi yang di sini. Oke. Nah, terus ini kita duplikat lagi ke depannya. Ini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita taruh di depannya. Terus yang ini juga Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh lagi di depannya. Ctrl C, Ctrl V di depannya. Udah. Terus teman-teman bisa masukin transisi. Di, bisa kita klik ya transisinya. Nih, bagian ini nih ada nih add transition, diklik. Itu teman-teman bisa pakai match and move. Tambah lagi match and move. Ini juga match and move lagi. Ini match and move lagi. Match and move lagi. Nah, kayak gini nih, teman. Hasil jadinya, bentar. Oh, kira-kira kayak gini nih hasil jadinya. Nah, kayak gitu. Tapi kayaknya ini ada si logonya kurang konsisten ya. Jadi dia ikut berubah juga harusnya tetap cuma jadi nanti dirapihin lagi aja kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Mungkin kita tambahin kali ya call to actionnya di akhir gitu. Kita tambahin lagi. Mungkin kita bisa nambahin orang lagi buka puasa.
tambahin lagi, disesuaikan. Mau lagi buka puasa. Terus kita bisa pakai elemen lagi, shape di sini, shape-nya coklat. Terus kita klik warnanya nih, kita ikutin warna photo colors-nya aja, biar sama gitu, biar langsung matching. Terus nanti teman-teman diklik bagian ininya lagi, taruh ya. Kita diklik, terus gradient. Ininya kita tambah yang ini, terus si ininya kita kurangin opacity-nya. Nah, ini bisa kita ini lagi. Nah, puter. Atau enggak tinggal di flip aja sih sebenarnya. Oke, kayak gini. Kita kurang si, oke, opacity-nya kita kurangin lagi kali ya. Nah, segini kali. Nah, terus teman-teman bisa kasih tulisan lagi di sini. Layakan buka bersama, bersama layakan, bu, layakan, layakan buka, layakan buka bersama keluarga di sini. Di sini. Kayak gitu ya. Jadi kita tambah ininya. Terus ini kita ganti lagi ya, jadi warna si fontnya kita ganti jadi putih. Biar kontras sama si backgroundnya tadi. Gitu. Nah, kalau udah, kita bisa cantumin logonya tadi. Logonya ini, kita copyin aja. Terus kita taruh sini. Kita taruh pojok atas. Nah, kalau kayak gini, ternyata di pojok atas kurang kelihatan. Berarti ya udah kita tetap taruh di bawah. Gitu. Jadi jangan sampai si logonya tuh kita placementnya malah di tempat yang gak kelihatan gitu. Jadi karena di atas gak kelihatan kita taruh di bawah aja ya. Nah, habis itu baru kasih call to actionnya. Call to actionnya tadi pakai ini ya elemen lagi. Booking kita tulis booking sekarang di sini. Kayak ininya kasih warna putih mungkin. Ininya kita kasih warna kuning. Udah kita kasih ditambah booking sekarang. Booking sekarang. Ini kita kecilin ya, teman-teman. Kita kecilin. Terus warnanya karena ini tadi kuning, backgroundnya berarti kita harus gelap si warna fontnya. Oke, tambah. Terus ditambah lagi ini buat nomornya. Ini juga bisa disesuaikan ya call to actionnya kalau kalau misalnya link apa gitu gimana bebas. Udah, kalau udah kayak gini kita juga masih bisa mainin nih teman-teman di sininya. Saya kita mau kasih animasi apa transisi gitu kayak gini misalnya. Terus si ininya kita kasih type writingnya disesuaikan lagi apa speed speednya si mau cepet atau mau lama itu bisa disesuaikan. Terus ini kita bisa grup baru kita masukin transisi lagi misalnya transisinya ini nah, kayak gini. Oke, kayaknya
Oke, ini kita grup. Terus animate-nya udah. Nah, teman-teman di sini juga sama halnya kayak di CapCut dan lain-lain. Itu kita juga bisa ngatur ya durasi. Durasi kapan si ininya muncul. Nah, gitu. Mungkin nggak ungroup aja kali ya. Nah, ini bisa gitu. Terus kita bisa tambah transisi lagi di sininya. Transisinya misalnya mau ganti, mau kayak gini. Itu bisa ya. Terus misalnya kita ganti kayak gini. Ini juga sama kayak tadi, bisa diatur juga kecepatannya mau segimana. Kalau misalnya yang ini tuh terlalu lama sih Kak, katanya kalau di 1,7 mungkin di satu. Kita bisa atur, tinggal digeser-geser aja bagian timeline yang ini. Gitu. Biar lebih enak playnya. Oke, terus kalau udah. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal masukin musik. Tinggal masukin musik. Teman-teman tinggal cari Ramadan Islamic musik misalnya gitu. Islamic musik. Islamic musik. Nih, teman-teman bisa cari di bagian audio. Nah, Islamic instrumental gitu. Nah, ini tinggal masukin aja. Ini tinggal disesuaikan aja nih, ditarik kayak gini. Kayak sama kayak di CapCut, Premiere, VN juga sama kayak gitu. Kita play. Hmm. Hmm. Kayak coba ganti lagi, kayak kurang cocok. Coba ganti lagi ya musiknya. Masuk enggaknya? Nah, teman-teman enaknya di Canva tuh kita juga udah bisa langsung sinkronin gini, jadi langsung otomatis gitu si apa ritme dari video sama audionya tuh bisa langsung nyatu gitu. Kayak gini, kayak gitu. Terus nanti mungkin di akhirnya kita kasih fade kali ya, biar biar akhir endingnya tuh fade out, biar endingnya tuh nggak jadi langsung langsung apa langsung eh, si volumenya tuh langsung mengecil kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman untuk eh, bikin video sederhana di Canva. Itu Oke. Mungkin Kak, kayak kita bisa udah materinya udah selesai sampai sini ya teman-teman. Disilahkan aku kembalikan ke host mungkin Kak. Kita sesi tanya jawab ya. Oke, wah, menarik banget ya. Sebagai pengguna Figma nih, aku jadi terinspirasi nih. Habis ini aku juga mau ikutan deh, Kak, nyobain pakai Canva nih. Ternyata lebih gampang ya kalau buat konten-konten kayak gitu. Keren banget nih, Kak. Oh ya, sebelum kita menuju ke Q&A, ke Slido, mungkin ini akan apa ada pertanyaan yang sering banget ya ditanyakan gitu ya. Kak, kalau misalnya uh, gambarnya, kayak foto-foto yang ada di Canva itu tuh udah uh, ada copyrightnya nggak sih, Kak? Atau itu memang bebas digunakan? Apakah itu sebatas personal atau bisa digunakan sebagai komersil juga, Kak? Kalau di kalau yang aku baca di guideline-nya Canva sendiri, selama itu foto atau elemennya itu di-combine, itu boleh dikomersilkan. Jadi kalau misalnya cuman single foto aja, itu nggak boleh. Jadi memang harus kita modifikasi lagi gitu terkait copyright Oh, itu, Kak. Iya. Oh oke, boleh selama masih dimodifikasi ya, dimodif ya, mungkin combine dengan gambar-gambar lain gitu ya Kak ya. Iya, betul, betul. Oke, mungkin satu penanya untuk yang live gitu ya. Boleh dari Kak Abdul Karim Ahmad. Silakan Kak.
Izin bertanya Kak, waktu itu saya pernah sempat belajar digital marketing. Nah itu katanya kalau kita bikin desain, misalnya upload foto, itu harganya jangan ditempel gitu. Tapi kalau kata kakak kan harus jelas supaya orang pembeli itu langsung cepat responnya gitu. Jadi nggak perlu DM, nggak perlu cek link bio misalnya gitu. Tapi waktu saya pelajarin itu harus untuk meningkatkan apa gitu. Itu lebih baik bagaimana Kak? Terima kasih. Terima kasih Kak Abdul atas pertanyaannya. Itu sebenarnya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan apa yang pengen yang Kak Abdul pengen engage gitu. Kalau misalnya memang biar bisa makin dekat sama si customernya, biar ada interaksi, itu nggak apa-apa, nggak dimasukin harganya. Tapi kalau misalnya biasanya untuk ketentuan promosi, untuk promosi itu biasanya langsung aja dicantumin harganya, karena kan itu nanti buat ads dan yang lain dan lain-lain. Kecuali memang kalau misalnya tujuannya itu untuk biar ada interaksi jauh sama customer, nggak masalah kalau misalnya nggak dicantumin. Jadi itu disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Tapi biasanya kalau untuk promosi sendiri biar langsung gitu, itu langsung dicantumin harganya kayak gitu. Karena kan kayak misalnya apalagi kalau untuk promo ya, kita bisa tahu itu tuh ada promo tuh dari harganya, harga coret. Itu harga coret kan ngaruh ya ke ke kita sebagai customer memutuskan untuk membeli apa enggak. Kira-kira walaupun misalnya diskonnya tuh cuma 500 perak atau 1000 perak, tapi ketika lihat harga coret ya, teman-teman, kalau aku sendiri, aku akan mempertimbangkan untuk memberi produk tersebut gitu. Wah, udah lagi diskon nih gitu, karena ada harga coret tadi gitu. Jadi disesuaikan lagi, di adjust lagi dengan kebutuhan kontennya gitu Kak Abdul. Semoga terjawab ya. Oke nih Kak. Em, untuk mempersingkat waktu karena juga mungkin waktunya bertepatan juga dengan ibadah sholat zuhur ya Kak ya. Jadi nanti aku langsung ke Slido. Tidak semua pertanyaan di Slido akan dijawab, akan kita up di sesi ini gitu ya. Eh, tapi sebentar ya, aku share dulu. Nah, tapi aku akan milih tiga pertanyaan teratas gitu ya. Jadi dari tiga pertanyaan teratas ini yang paling sering di like gitu ya. Berarti kan asumsinya adalah rekan-rekan di sini juga eh, memiliki pertanyaan yang sama gitu ya, Kak Syauki ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Eh, Tadi kan kita apa ada tuh ya mood board ya Kak ya. Mungkin Kak Syauki boleh boleh share aja gitu ya. Nggak usah dipraktekin, mungkin boleh share aja bocoran kalau mood board itu tuh biasanya yang pernah Kakak buat itu seperti apa sih? Terus karena kan kadang sulit banget ya bikin grand design atau apalagi branding nih Kak ya. Gitu atau ada saran gitu nggak Kak untuk uh, langkah-langkah biar proses pembuatan mood board itu jadi lebih mudah gitu Kak. Dari Kak Syauki seperti apa? Bentar. Oke, aku share aja dulu kali ya, share ini salah satu mood board yang aku buat buat klien aku. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Jadi si mood board ini tuh ada apa ya? Gaya foto. Kalau untuk brand sendiri misalnya kita cantumin si gaya fotonya. Terus dari logo-logo yang mau diambil tuh biasanya referensi logonya kita cantumin di sini. Terus tulisan yang bakalan kita pakai itu tuh kayak gimana gitu. Si font yang kita pakai tuh apa aja. Sama color palette. Color palette itu penting untuk konsistensi agar warnanya tuh tetap selaras gitu. Walaupun misalnya eh, si fotonya ganti, tapi fotonya tuh tetap moodnya tuh tetap sama gitu. Tone warnanya tuh tetap sama kayak gini gitu. Terus kan kalau misalnya untuk branding sendiri kan biasanya bakalan ngaruh ke pemilihan packaging dan lain sebagainya ya. Tapi untuk sosmed bisa disesuaikan aja. Mungkin kayak pemilihan untuk highlight gitu, cover highlightnya biar selaras, seirama tuh bisa pakai color palette gitu. Sama yang penting tuh ada
fontnya, pemilihan font, kemudian gaya visualnya mau seperti apa, sama color palette itu sih Kak yang penting gitu. Semoga terjawab ya teman-teman. Wah, ini cantik banget ya mood boardnya nih Kak ya. Wah, keren banget nih Kak Syauki. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Untuk mood boardnya terpastiin tadi itu apa namanya color palette itu juga mempengaruhi ya Kak ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Sesuaikan dengan brand, apalagi kalau brandnya itu dari klien ya Kak ya. Ya. Wah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Eh, Lebih penting desain atau copywriting sih Kak untuk menarik audiens? Mungkin ini kalau konteksnya promosi kali ya Kak ya. Dua-duanya sangat mempengaruhi ya, nggak bisa pilih salah satu. Gimana? Jadi memang dua-duanya sangat saling berkaitan gitu. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting. Baik itu copywritingnya sama desainnya. Jadi itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Jadi kayak kayak kalau beli paketan tuh udah sepaket gitu, nggak bisa pilih salah satu. Gitu. Berarti dua elemen itu wajib banget ada ya, apalagi untuk Tuh. dibikin promosi ya Kak ya. Tuh. Oke nih Kak, pertanyaan yang terakhir ya. Untuk belajar warna yang cocok dan kontras, konsep apa sih Kak yang perlu dipelajari? Kan seperti tadi sudah disebutkan sama Kak Syauki ya, kalau misalnya hijau itu komplementarinya kuning. Nah, itu bagaimana sih Kak? Itu kalau nggak salah tuh ada yang namanya tuh segitiga warna gitu teman-teman. Nanti bisa dicari gitu. Dia tuh kayak color wheel gitu. Jadi ada yang namanya tuh, bentar aku coba share ya, biar teman-teman ada bayangan. Oke, wait. Hmm, Biar ada bayangan. Hmm, Nih kayak gini ya teman-teman. Jadi warna tuh ada warna primer, ada warna sekunder. Primer itu yang tentu kita pakai warna utama gitu ya. Nah, nanti tuh di color wheel ini tuh bisa kelihatan ya, mana ya contoh color wheelnya. Kayak gini nih. Jadi biasanya kuning sama hijau gitu. Atau enggak segitiga ini merah, kuning, biru gitu. Atau enggak dari ungu, hijau, oranye. Dan itu tuh harus butuh latihan juga gitu untuk bisa nemuin warna yang apa ya, warna warna nada yang senada. Karena selama proses desain, kalau kalau di DKV dulu tuh ada yang namanya nirmana. Jadi nirmana itu memang untuk bisa menumbuhkan kepekaan biar memadupadankan si warna ini tuh biar nanti agar mudah ke depannya ngedesain gitu. Kalau kalau di DKV gitu, itu mungkin yang akan membedakan teman-teman yang baru yang langsung belajar desain otodidak gitu dengan yang memang mereka mulai dari kuliah desain gitu atau sekolah desain gitu. Jadi biasanya tuh dari apa, membuat mana tadi. Jadi untuk melatih kepekaan di bagian warna. Jadi emang harus teman-teman nanti searching sendiri ya, karena emang waktunya terbatas. Aku juga nggak bisa menjelaskan secara detail terkait warnanya. Sama yang mau aku note juga terkait RGB sama CMYK ya. Kalau untuk eh, apa, konten-konten yang harus dicetak kayak banner dan lain-lain itu pakai warna CMYK gitu, karena eh, printer dan tempat printing lainnya itu pakai warna CMYK, sedangkan untuk digital itu pakai warnanya warna RGB. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Kak Syauki atas sharingnya, ilmunya pada sesi dua kali ini. Oke, karena kita waktu juga lah yang harus memisahkan kita di sesi pertama di hari kedua ini. Dari Kak Syauki, mungkin sebelum aku tutup kelasnya ada eh, sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang sudah hadir nih di hari ini nih Kak, mungkin silakan. Oke, buat teman-teman yang lagi belajar desain, semuanya butuh proses ya, nggak langsung bisa jago. Karena aku pun begitu, aku yang masuk di kafe tanpa bakat dan sempat dibilang desain dangdut, tapi at the end karena mau coba dan belajar terus, pada akhirnya
dengan konsisten, kemudian kita belajar tadi ya perlu trial error gitu, nanti pasti bisa untuk. Jadi intinya kalau mau mencoba jangan tunggu tapi aku belum punya gadget yang bagus, aku belum punya ini yang bagus gitu. Jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi ya udah mulai aja dulu gitu. Mulai mulai aja dulu berkarya, posting aja dulu konten-kontennya mau bagus atau enggak, tetap konsisten gitu. Kira-kira itu untuk teman-teman. Sama aku, kamu minta maaf juga ya Allah untuk tadi ya sempat di awal sempat banyak ini ya gangguan. Teman-teman mohon maaf ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.